Bismillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan perkuliahan kita yang pekan lalu dengan metode komputasi jaringan saraf tiruan. Dan pokok bahasan kita pada hari ini adalah metode komputasi dengan back propagation, propagasi balik. Dan pada propagasi balik ini atau back propagation ini diterapkan pada jaringan saraf tiruan yang berlapisan banyak atau multilayer neural network. Adapun struktur atau arsitektur daripada jaringan saraf tiruan berlapisan banyak atau multilayer ini kita bisa lihat pada yang tertera pada screen seperti di atas. Ya, ini adalah layer inputnya, layer input. Kemudian hidden layer, jadi yang tengah ini hidden layernya. Kemudian ini outputnya. Kemudian antara input dan hidden layer ada weighting faktornya. Penentuan weighting faktor pada multilayer ini dengan metode propagasi balik ini, initial weighting factor atau weighting factor mula-mula itu ditentukan dengan mengambil bilangan random, ya, bilangan acak dari mana saja. Namun perlu diketahui bahwa besaran dari bilangan random atau bilangan acak yang diambil ini besarannya harus antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Ya. Sembarang saja kita taruh, kita tetapkan. Itu untuk bilangan acak, bilangan weighting factor, nilai weighting factor mula-mula. Jadi pada saat misalnya ada soal ujian, ya, ada soal ujian diharapkan untuk menentukan nilai bilangan acak, nilai bilangan weighting factor mula-mula, maka bagaimana cara menentukannya? Caranya sangat mudah. Ya, tinggal menaruh saja bilangan sembarang saja kita taruh. Yang penting nilainya antara 0 dan 1. Tidak 0 dan tidak 1. Ya, tidak 0 dan tidak 1. Ya, sembarang saja. Jadi tidak ada rumus khusus. Ya, tidak ada rumus khusus untuk menentukan bilangan acak atau bilangan weighting factor mula-mula ini. Jadi nilai B, nilai W yang ada di sini itu merupakan bilangan acak. Ya. Adapun fungsi aktivasinya, kita bisa menggunakan fungsi aktivasi bipolar. Ya, bisa juga antara -1 dan 1. Nah, perlu kami sampaikan bahwa bilangan nilai weighting factor harus kita sesuaikan dengan fungsi aktivasi yang kita gunakan. Ya, fungsi aktivasi yang kita gunakan. Apabila fungsi aktivasinya yang digunakan adalah bipolar,
misalnya antara 1 dan min 1, maka nilai awal dari weighting faktornya antara 1 dan min 1 juga. Ya. Kalau itu sigmoid, bukan bipolar, antara 0 dan 1. Jelas? Ya, jadi kalau misalnya fungsi sigmoid dari fungsi aktivasinya ini antara min 1 dan 1, maka nilai weighting faktornya antara min 1 dan 1 juga. Kemudian, bagaimana tahapan pelatihan atau training dari weighting faktor ini? Di dalam proses komputasi, perjalanannya, maka weighting faktor harus dilatih, harus di training untuk sampai kepada weighting faktor yang seimbang atau yang setimbang. Ya. Tahapan pertama dari pelatihan ini atau training ini untuk melatih weighting faktor, tahapan pertamanya adalah fase maju. Bisa ditulis. Fase maju. Jadi pada fase maju, sebagai langkah awal dari training atau pelatihan ini, X1 dipropagasi ke layer tersembunyi atau hidden layernya dengan melalui fungsi aktivasi dan menggunakan masukan input pada layer di atasnya. Itulah kita mendapatkan nilai YK. Kemudian YK dibandingkan dengan target. Jadi pada deretan data daripada yang menjadi masukan, kita tentu memiliki target. Dan apabila masih mengalami kesalahan yang belum ditoleransi, maka nilai weighting faktornya dimodifikasi. Bagaimana proses modifikasinya? Nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah propagasi mundur. Atau cara perhitungannya TK dikurangi dengan YK. Targetnya dikurangi dengan outputnya untuk mendapatkan faktor delta K. Kemudian jumlah pengulangan atau jumlah iterasinya untuk mendapatkan W yang setimbang atau perubahan bobotnya sesuai dengan jumlah iterasi yang telah ditetapkan. Harus sesuai dengan jumlah iterasi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Bagaimana algoritma daripada back propagation ini? Yang pertama, kita melakukan inisialisasi bobot sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Bilangan acak yang kecil disesuaikan dengan fungsi aktivasi yang digunakan. Kalau bipolar, maka bilangan acaknya untuk inisial dari weighting factor juga sesuai dengan toleransi yang ada di dalam bilangan fungsi aktivasi yang digunakan.
Setelah itu tahap selanjutnya adalah melakukan pelatihan atau training. Fase maju, bagaimana cara perhitungannya? Pertama kita menghitung set net, kemudian PJO ditambah sigma dari I sampai 1, dari I sama dengan 1 sampai N, XI dikali dengan PJI. Ya, ini rumusnya. XJ juga demikian, dilakukan perhitungan sama dengan FZ net sama dengan 1 ditambah E pangkat min X kali net J. Ya, jadi min X dikali net J. Kemudian tahap selanjutnya adalah menghitung outputnya. Rumus yang digunakan, weighting factor sebelumnya ditambah sigma J sama dengan 1 sampai P set J dikali WKJ. Nanti kita lihat aplikasinya. Kemudian EK-nya FY net K sama dengan 1 dibagi 1 tambah E itu nilainya 2,1 sekian.